Perlahan-lahan matahari mulai condong ke barat ketika Mas Karebet bersama dua orang pamannya semakin dekat dengan Kedung Sengenge. Paman, itu Kedung Sengenge sudah kelihatan. Kita berjalan sedikit memutar, jangan lewat Kedung Sengenge, kata Mas Karebet. Ya, sahut Suto dan Noyo bersamaan. Mereka merasa takut lewat Kedung Sengenge. Kedung yang tenang tetapi menyimpan banyak buaya muara di dalamnya. Keduanya saling berpandangan heran. Mereka yang diperintah oleh Nyai Ageng Tingkir untuk menunjukkan jalan ke Demak bagi Mas Karebet, namun malah Mas Karebetlah yang menjadi petunjuk jalan bagi mereka. Mereka berjalan terus. Kedung Sengenge sudah berada jauh di belakang mereka. Dimas, apakah kita bisa sampai di kota Raja Demak sebelum hari menjadi gelap? Tanya Suto kepada Karebet. Tidak bisa, Paman. Kita terpaksa bermalam di Merapen, kata Karebet. Merapen, kata keduanya. Di tempat itu terdapat api yang keluar dari dalam tanah. Paman, kita berjalan ke sisi sebelah barat sungai saja. Kita menyeberang di sini, Paman. Di sini agak dangkal, sehingga nanti kita tidak usah berenang, kata Karebet. Ketika perlahan-lahan langit telah berwarna lembayung jingga, mereka bertiga sudah sampai di daerah Merapen. Paman, kita mandi dulu. Di sebelah barat, tidak jauh dari tempat keluarnya api, ada sungai kecil. Kita bisa mandi di sana. Suto dan Noyo tidak menjawab. Mereka bertambah heran. Ternyata Mas Karebet banyak mengetahui tentang daerah yang dilaluinya itu. Malam harinya, mereka bertiga makan ketela pohon dan jagung bakar sambil duduk mengelilingi nyala api yang keluar dari dalam tanah. Aku dapat jagung yang sudah tua, kata Suto lirih. Sambil makan jagung, Suto memandang api Merapen yang menyala terus-menerus siang malam dan tidak akan bisa padam meskipun api itu diguyur hujan yang lebat. Pikirannya melayang jauh, menggapai ke atas seperti api yang menyala di depannya. Ia heran, makhluk apa yang berada di dalam tanah sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan api terus-menerus. Lamunannya membubung tinggi, mencari asal mula dan dari mana datangnya api abadi Merapen. Di tempat ini, di Merapen, pikir Suto, di dalam tanahnya pasti ada sesuatu yang menyeramkan, yang bisa saja mengeluarkan lidah api, atau sesuatu yang tidak kasat mata yang berwujud bola api. Dilihatnya api masih tetap menyala. Panasnya terasa seperti membelai wajah Suto. Di dalam tanah, pikir Ki Suto, pasti terdapat sesosok tubuh yang bertubuh api, bertangan api, dan juga berkepala api. Tiba-tiba, seperti tersengat kalajengking, Suto terkejut sampai terloncat ke belakang. Di sebelahnya, Noyo yang sedang makan jagung bakar terkejut melihat Suto yang terkejut. Dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, "Ada apa?" Suto menjawab tak kalah gemetarnya, "Banaspati." Kali ini Noyo betul-betul terkejut sehingga jagung bakarnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dan dengan suara yang bergetar, Noyo bertanya, "Di mana?" "Pasti Banaspati di situ, di dalam tanah itu," kata Suto gemetar, sambil tangannya menunjuk ke arah api yang masih menyala terus-menerus. "Di dalamnya pasti ada sosok Banaspati yang tubuhnya bisa mengeluarkan api," kata Suto. "Wah, kau bikin kaget orang saja. Rumah memeti api si Banaspati bukan di sini, tapi di puncak Gunung Merapi," jawab Noyo sambil memungut jagungnya yang tadi jatuh ke tanah. "Coba saja lihat ke puncak Merapi. Kalau Banaspati marah, puncak gunung itu akan menyala." Suto mengangguk, lalu ia pun bertanya, "Tapi kenapa dari dalam tanah ini bisa mengeluarkan api?"
Sudahlah paman berdua, kalian tidak usah takut. Kita semua tidak tahu kenapa tanah di sini bisa mengeluarkan api, kata Mas Karebet. Yang penting bagi kita, api ini bermanfaat, bisa untuk membakar jagung dan ubi, kata Karebet. Kedua pamannya terdiam, lalu dilanjutkannya pekerjaan yang tertunda, yaitu makan jagung bakar. Malam itu, mereka tertidur di sebelah api, berselimut kain panjang yang hangat. Fajar telah merekah di ufuk timur. Mereka bertiga segera bersiap melanjutkan perjalanan yang tidak jauh lagi ke arah utara. Kita berangkat sekarang, tanya Suto. Nanti saja paman, sebentar lagi kota Raja Demak sudah dekat. Kita habiskan dulu bekal kita. Masih ada ketela pohon yang belum dibakar, kata Karebet. Dan mereka pun kemudian membakar beberapa ketela pohon yang masih tersisa. Ketika matahari mulai memanjat langit, berjalanlah ketiga orang itu meninggalkan daerah Merapen menuju ke utara, yaitu ke kota Raja Demak. Menjelang tengah hari, terlihat Karebet yang diantar oleh kedua pamannya itu berjalan memasuki kota Raja Demak. Dan tujuan mereka adalah dalam Suronatan, rumah Ki Tumenggung Suronoto. Sementara itu, adik dari Nyai Ageng Tingkir yang bernama Ki Ganjur saat itu sedang bekerja di halaman rumah dalam Suronatan. Melihat dua orang yang dikenalnya, yaitu Suto dan Noyo yang sedang berjalan ke arahnya disertai oleh seorang pemuda. "Kakang Ganjur," panggil Suto dan Noyo hampir bersamaan. "Adi Suto dan Adi Noyo," kata Ganjur senang. Ki Ganjur kemudian berjalan menyongsong ketiganya dan dibawanya mereka masuk ke dalam rumah di belakang yang selama ini ditempati oleh Ki Ganjur. Ki Ganjur mempersilahkan tamunya untuk duduk di atas lincak dan mereka pun saling mengabarkan kabar keselamatan masing-masing. Pantas, dari tadi suara burung perenjak nganter berbunyi terus. Ternyata ada tamu dari jauh, janur gunung. Adi Suto dan Adi Noyo datang ke kota Raja Demak, kata Ki Ganjur. "Pemuda ini siapa, Adi?" tanya Ki Ganjur. "Ini Karebet, putra Nyai Ageng Tingkir," jawab Ki Suto. "Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang pemuda yang gagah. Aku pamanmu Ganjur, Nger," kata Ki Ganjur. "Dulu ketika aku datang ke Tingkir menemui biungmu, kau masih kecil sekali, Nger." "Inggih, paman," jawab Karebet. Ki Ganjur berkata kepada Suto dan Noyo, "Lalu ada keperluan apakah Adi Suto dan Adi Noyo ke Demak?" tanya Ki Ganjur. "Kami diutus Nyai Ageng Tingkir untuk mengantar Mas Karebet menemui Kakang Ganjur," jawab Ki Suto. "Lalu apa keperluanmu, Karebet?" "Paman Ganjur, saya ingin mengabdikan diri pada Kanjeng Sultan Trenggono sebagai abdi dalem. Kalau nanti ada pendadaran prajurit, saya ingin ikut pendadaran sebagai prajurit Wirotamtomo," jawab Karebet. "Karebet, kalau melihat bentuk tubuhmu, kau pantas menjadi prajurit Wirotamtomo, Nger," jawab Ki Ganjur. "Lalu besok saya harus menghadap siapa, paman?" "Nanti biar aku yang mengantarmu menemui Tumenggung Suronoto, Nger. Tapi kemarin Tumenggung baru saja berangkat pergi ke Pati bersama dua orang prajurit." "Berapa lama Ki Tumenggung Suronoto pergi ke Pati, paman?" tanya Karebet. "Sekitar 4 pasar, Nger, 20 hari." 20 hari? Lama sekali, pikir Karebet. "Selama menanti Tumenggung Suronoto pulang dari Pati, kau membantu paman membersihkan dalam Suronatan dulu, Nger. Sedangkan Adi Suto dan Adi Noyo biar menginap di Demak dulu beberapa hari." "Terima kasih, Kakang. Tetapi kami besok pagi terpaksa mohon diri. Kami akan kembali lagi ke desa Tingkir."
kenapa tergesa-gesa, Di? Padi gogo yang di ladang sudah waktunya dipanen, Kakang, kata Noyo. Baiklah, kalian beristirahatlah di sini. Aku tinggal ke depan dulu. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku tadi yang belum selesai, kata Ki Ganjur. Baik, Kakang. Ki Ganjur lalu berjalan meninggalkan mereka bertiga dan kembali meneruskan pekerjaannya. Esoknya, di pagi hari, Suto dan Noyo berpamitan kepada Ki Ganjur. Mereka akan beranjak pulang lagi ke desa Tingkir. Kami mohon diri dulu, Kakang. Paman, hati-hati di jalan. Kalau nanti Paman menyeberangi sungai, lewat jalan yang kemarin saja. Jangan menyeberang Kedung Sengenge, kata Karebet. Ya, terima kasih, Paman. Paman telah bersedia mengantarku ke Demak, kata Karebet. Aku hanya bisa nyangoni selamat tadi, kata Ki Ganjur. Setelah bersalaman, Suto dan Noyo berjalan keluar dari dalam Suronatan. Berjalan melalui jalan semula menuju ke desa Tingkir di kaki Gunung Merbabu. Tinggallah Ki Ganjur dan Karebet di halaman dalam Suronatan. Karebet, tolong bantu Paman memindahkan beberapa tanaman dari halaman belakang ke halaman depan, kata Ki Ganjur. Baik, Paman. Sehari itu, Karebet membantu pamannya bekerja di halaman dalam Suronatan. Esok harinya, Ki Ganjur berkata kepada Mas Karebet, Karebet, hari ini kau ikut membantu Paman membersihkan masjid. Baik, Paman, kata Karebet. Lalu keduanya berjalan menuju masjid yang letaknya tidak jauh dari dalam Suronatan. Hari itu, Ki Ganjur membersihkan masjid dibantu oleh keponakannya itu. Menjelang waktu asyar, terlihat beberapa prajurit Wirotamtomo memasuki halaman masjid. Paman, ada 2 orang prajurit Wirotamtomo berada di pintu gerbang. Lalu ada 2 juga yang ada di halaman depan. Ada masalah apa, Paman? Tanya Karebet kepada pamannya. Sebentar lagi Kanjeng Sultan Trenggono akan melaksanakan sholat asyar di masjid. Nanti kalau Kanjeng Sultan lewat di depan kita, semua harus berjongkok. Kepala harus ditundukkan. Kau harus melihat ke bawah, jangan melihat ke arah Kanjeng Sultan, kata pamannya. Baik, Paman. Tidak lama kemudian, lewat pintu masuk sebelah utara, masuklah seorang yang berbadan tegap, berusia setengah abad, berpakaian layaknya seorang raja, diapit oleh 2 orang tumenggung. Itulah penguasa Kesultanan Demak Bintoro, yaitu Sultan Trenggono, putra dari Sultan Demak Bintoro, Raden Fatah. Sultan Trenggono menjadi Sultan Demak ketiga, menggantikan kakaknya, Adipati Unus, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor. Di belakang Sultan terdapat seorang prajurit yang membawa songsong, payung kerajaan berwarna kuning emas, lalu diikuti oleh beberapa prajurit pengawal raja dari Kesatuan Wirotamtomo. Semua orang yang berada di halaman masjid segera berjongkok ketika melihat Kanjeng Sultan Trenggono berjalan menuju masjid. Sultan Trenggono berjalan perlahan, melewati kolam tempat wudhu, lalu naik masjid, diikuti oleh kedua tumenggung dan beberapa prajurit Wirotamtomo. Dengan ekor matanya, dari jauh, Mas Karebet melirik, melihat dengan jelas ketika Sultan Trenggono berjalan, mulai dari masuk pintu masjid, melewati kolam tempat wudhu, sampai Kanjeng Sultan memasuki masjid. Kanjeng Sultan Trenggono adalah seorang yang gagah, mumpuni dalam olah kanuragan maupun olah kajiwan. Kapan aku bisa jadi pengawal Kanjeng Sultan? Aku harus berusaha untuk bisa masuk lingkungan keraton, kata Karebet dalam hatinya. Tidak lama kemudian, Sultan Trenggono yang sudah selesai sholat berjalan keluar dari masjid, dan semua orang yang berada di halaman masjid pun segera berjongkok kembali. Malam harinya, Mas Karebet tidak dapat memejamkan matanya. Pikirannya melayang-layang, mengembara berputar-putar. Keinginannya gayo kamuteng di keraton Demak. Saat itu,
Joko Karepet belum mendapat kesempatan untuk menghadap Tumenggung Suronoto karena saat ini Tumenggung Suronoto sedang berada di Pati. Aku harus menunggu kedatangan Tumenggung Suronoto setelah 20 hari. Terlalu lama. Malam semakin larut. Dari jauh terdengar suara kentongan yang dipukul dengan irama Dara Muluk. Dara Muluk, sudah tengah malam, kata Karepet. Pikirannya saat itu tertuju pada tahta Kesultanan Demak. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam lingkungan keraton Demak. Sultan Trenggono adalah orang yang pinunjul dalam ilmu Joyo Kawijayan Guno Kasantikan. Mumpuni berbagai ilmu lahir maupun batin. Juga mempunyai berbagai aji dalam dirinya. Tiba-tiba Karepet bangkit dari tidurnya, duduk di amben, dan terlihat di bibirnya tersungging sebuah senyuman. Senyum seorang anak muda yang cerdik, terampil terengginas, sedang gayuh kamukten atas perintah salah seorang wali songo, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan kalimat sang wali yang waskito itu bisa menjadi kenyataan, katanya dalam hati. Aku harus menunggu kesempatan itu datang, lalu membuat pengeram-meram. Kanjeng Sultan yang berilmu tinggi itu pasti akan tergerak hatinya, kata Mas Karepet dalam hati. Pengeram-meram terpaksa harus kulakukan. Bukan maksudku untuk pamer ilmu kanuragan, tetapi menunggu Tumenggung Suronoto pulang dari Pati selama 20 hari itu terlalu lama. Apa boleh buat? Setelah berpikir akan membuat pengeram-meram, Mas Karepet berbaring kembali, memejamkan matanya, dan ia pun tertidur hingga pagi. Keesokan harinya, Ki Ganjur masih bekerja mengurusi tanaman di halaman dalam Suronatan. 2 hari kemudian, tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Mas Karepet. Hari itu hari Jumat. Pamannya, Ki Ganjur, mengajaknya untuk membersihkan masjid. Sambil membersihkan halaman masjid, Mas Karepet telah bersiap untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi pengeram-meram. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang bisa menarik perhatian Sultan Trenggono. Menjelang tengah hari, ketika Mas Karepet melihat ada 2 orang prajurit Wirotamtomo berada di depan pintu gerbang, maka Mas Karepet bergeser mendekati kolam tempat untuk berwudu. Sesaat kemudian, Sultan Trenggono terlihat berjalan diapit oleh 2 orang tumenggung. Ketika terlihat Sultan Trenggono masuk ke masjid melalui pintu utara, maka Mas Karepet malah sengaja berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat wudhu sambil menundukkan kepala. Dia berada di lintasan jalan yang akan dilalui oleh Sultan Trenggono. Di halaman masjid, selain para prajurit, semua orang sudah terlihat berjongkok, termasuk Karepet yang juga telah berjongkok di tepi kolam tempat wudhu. Ki Ganjur terkejut ketika melihat Karepet berjongkok di sisi sebelah timur kolam tempat untuk berwudhu, di lintasan jalan yang nantinya akan dilalui oleh Sultan Trenggono. Tetapi Ki Ganjur tidak berani berteriak untuk memperingatkannya. Karena kala itu Sultan Trenggono sudah berada di halaman masjid. Demikian juga beberapa prajurit Wirotamtomo yang berada di halaman. Mereka tidak bisa berteriak memperingatkan. Mereka hanya bisa menunggu apa nanti yang akan terjadi. Ki Ganjur hampir pingsan ketika melirik ke arah Kanjeng Sultan yang sudah semakin dekat ke arah kolam. 2 orang tumenggung sudah maju ke depan mendekati Mas Karepet. Sekejap kemudian terjadilah sesuatu di luar perhitungan semua orang. Mas Karepet yang juga dipanggil sebagai Joko Tingkir, seorang pemuda tampan yang cerdik, lincah, prigel terengginas, terampil dalam olah kanuragan, sedang melaksanakan sebuah rencananya awal dari usahanya untuk nggayuh kamukten di Keraton Demak. Ketika Kanjeng Sultan Trenggono tinggal 5-6 langkah di sebelahnya dan kedua orang tumenggung itu hampir sampai di tempatnya, Mas Karepet yang masih berjongkok dengan kepala menunduk melakukan sebuah gerakan cepat. Dia melompat ke belakang melewati kolam tempat berwudu. Kolam yang lebarnya 5-6 langkah dilompatinya mundur sambil berjongkok dengan mudahnya.
Sesaat kemudian, Mas Karebet pun telah sampai di seberang kolam tempat berwudu sambil masih tetap berjongkok dengan kepala tetap menunduk ke arah Kanjeng Sultan. Sultan Trenggono terkejut melihat anak muda yang ada di depannya melompat mundur ke belakang ke sisi sebelah barat kolam tempat untuk berwudu sambil berjongkok. Sebuah gerakan yang sangat sulit dilakukan oleh orang biasa. Hanya orang-orang yang punya kemampuan olah kanuragan yang tinggi yang bisa melakukan gerakan itu.